Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kembali kita bersama-sama di channel Resume Fundamental Saham yang membahas laporan triwulan 1 2025 ya. Dari emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia yang sudah melaporkan laporan keuangan mereka. Seperti biasa kita akan melakukannya secara medley sampai sekitar 1 jam ke depan. Disclaimer dulu bahwa ini adalah bahan pertimbangan tambahan ataupun edukasi, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual ya. Kita melihat emiten ini berdasarkan data yang kita dapat yang dari Stockbit utamanya ya. Yang kita lihat dari segi value, dividen, free cash flow, ketahanan dan kepengendaliannya ya. Kemudian nanti kita ambil opini pribadi kita terhadap perusahaan atau emiten yang kita bahas ya. Bagi Anda yang ingin berkontribusi bisa ditransfer ke nomor rekening yang tertera di layar nanti ya. Kemudian juga saya sudah membuat playlist yang saya letakkan di linknya di deskripsi. Jadi kalau mau lihat saham-saham yang sudah saya bahas sebelumnya di triwulan ini bisa dilihat di situ, dan juga playlist di triwulan-triwulan sebelumnya. Yang pertama ini Cita ya. Dari segi growth company-nya ada peningkatan ya, 188 lalu naik turun 181, kemudian drastis sekali naiknya ini ke 600, kemudian ke 789 di triwulan 1. Jadi company-nya ini luar biasa ya, growth-nya luar biasa. Kemudian untuk growth valuasinya ini dari semula 20%-an sekarang jadi 30%-an, 35 ya. Sehingga dia kategorinya fast grower seperti biasa, keuntungannya sangat besar, sangat luar biasa keuntungannya ya. Oleh karena itu PBV 2,5 tidak kita jadikan patokan ya. Dia hanya berada di valuasi yang wajar. Beli sekarang kita dapat diskon 45%. Berarti secara valuasi layak untuk investasi. Tinggal kita cek di sini bahwa dividennya ya, ini baru ROPS selesai ya kemarin ya. Berarti di sini dividennya ini 328 atau setara 50%. Ya, 52%. Jadi bagi yang belum beli ini mungkin ya istilahnya cocok ya, karena apa? Dia dividennya besar juga, DPR-nya juga besar ya. Berada di posisi di saat yang tepat, misalnya seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua ini dari segi free cash flow, ternyata permasalahannya di free cash flow-nya ya agak kecil, hanya 2%. Serius bagaimana nih? Free cash flow-nya di sini yang agak kecil 2%, hampir minus ya. Tapi dari segi keuntungan tadi luar biasa ya, dari segi lainnya juga luar biasa. Aset lancarnya ini 1000%, 10 kali lipat. Tak ada hutang, anggap saja tak ada hutang ya. Retailnya hanya 7,5% ya. Saham yang ada di bursa hanya 58 ya. Jadi seperti ini dulu. Namun di sini jumlah retail hanya 7,5% ya. Kita mengkhawatirkan kalau istilahnya kalau terjadi FCA ya, tapi perusahaannya bagus saja. Cuma kalau terjadi FCA ya. Dari simpulan pribadi ya, simpulan saya, opini saya pribadi dari perusahaan ini, kalau dari segi valuasinya ini sangat luar biasa, dari segi dividen juga luar biasa ya. Hanya mungkin menurut kriteria saya pribadi di sini free cash flow dan retailnya yang menjadi masalah ya. Menunggu free cash flow dan apa ini, retail baik seperti itu ya. Bagaimana misalnya kalau dengan
kita tanpa mempedulikan istilahnya kepengendaliannya dan free cash flow-nya, maka istilahnya di sini ya dari data ini berarti dia layak investasi. Cuma kalau misalnya masuk ini sedang di mungkin harga puncak, bukan evaluasi puncak ya. Jadi kalau masuk sebenarnya di triwulan yang lalu sebenarnya kalau mau masuk ya. Tapi kalau menurut saya pribadi seperti ini, menunggu free cash flow dan retailnya membaik. Itu untuk kita ya. Berikutnya Amin Ateliers Mekanik di Indonesia. Ini kita cek dulu dari segi growth company-nya meningkat terus ya. Rp3, Rp7, 14, triwulan 1 16,8. Jadi untuk company-nya growth ya. Kemudian untuk insentif baru di triwulan berikut ini, baru triwulan ini saya melihat lagi ya berarti ya. Berarti sebelum-sebelumnya ini dia belum masuk kriteria karena mungkin di sini titik untungnya kurang dari 10% ya. Sehingga di sini untuk growth valuasinya dia untungnya 10% sehingga masuk kategori stalwart. Itu pun pas-pasan ya di 10%-an. PBV-nya 0,8 jadi PBV 2,5 di 421 ini bisa kita trigger, berarti dia ada potensi untuk multi bagger ya. Kemudian untuk valuasinya dia berada di valuasi wajar. Untuk dividen berarti ini belum ada ya 2024 ya, kita masih pakai 2025, masih pakai 2023 di 68,35 ya. 68,35 ini berarti besar, sehingga di sini terbaca dia dividennya dari sekitar 8%-an ya. Berarti dia juga memenuhi kriteria. Ini proyeksi ya, kita belum melihat lagi di RUPS, berarti pasti kita harus menunggu RUPS-nya ya. Untuk sementara sesuai evaluasi yang ada, maka saya menyatakan seperti ini ya. Tapi nanti kita lihat dulu di hasil RUPS tahun 2024-nya ya. Free cash flow 15%, oke. Aset lancar hampir 2 kali lipat, utang 15 dan 66, retail 19, pengendali tidak trading ya. Berarti secara umum perusahaan ini ya dari segi ketahanan oke, valuasinya juga oke, hanya satu saja di sini masalahnya. Menurut opini saya pribadi bahwa untuk stalwart ini tentu kita mengharapkan berada di valuasi murah, sedangkan dia masih wajar. Jadi kan menurut saya opini saya pribadi di sini ya menunggu harga harganya turun ke valuasi murah ya, di bawah ini ya, di bawah 135 ya, seperti itu. Berikutnya SPTO ya, Surya Pertiwi. Dari segi growth company juga meningkat 76, 94, 106, berarti ini dia growth ya. Perusahaannya growth company ya. Untuk valuasi juga di sini ya, growth valuasinya dia dalam kriteria fast grow 17%-an ya. Keuntungannya besar. Sehingga di valuasi ini ya 108. Valuasinya masih di 1, PBV 1,08 ya. Untuk ini kita tidak menjadikannya target lagi, namun valuasinya saat ini berada di valuasi wajar ya 1,08. Beli sekarang kita dapat diskon 37%. Jadi secara valuasi di sini dia layak investasi. Nah, seperti itu dulu ya. Secara valuasi layak investasi. Kemudian untuk penentuan dividen finalnya 2024 belum bisa dipakai ya.
kita masih memakai yang 2023, 53% itu kalau kita proyeksikan di tahun 2025 nanti sekitar 8% itu sekitar 57 rupiah. Jadi kemungkinan besar ini naik sedikit ya, seperti itu ya. Nah, karena itu di sini ya dia DPR-nya besar, dividennya juga besar. Berarti saling mendukung, saling menyokong ya. Artinya valuasinya layak beli dan disokong oleh dividen. Free cash flow ini oke. 18, aset lancar 182, utang 11 dan 60 ya. Sampai di sini dulu ini oke, perusahaan tidak ada masalah. Untuk kepemilikan ini ya retail 40%. 40%, tetapi saham yang ada di bursanya ini jumlahnya 100%. Berarti retail, kalau menurut saya pribadi berarti retail 40% di semua saham ada di bursa, saya mau anggap itu sudah banyak atau lebih ya. Oleh karena itu kalau melihat data ini ya, secara valuasi ya ini dia istilahnya layak invest, tetapi dari segi kepemilikan ini ya, menurut saya pribadi dari segi kepemilikan ya, ini termasuk banyak. Jadi kalau menurut saya seperti ini, menunggu retailnya kurang dari sejumlah ini ya, karena nanti ada kesulitan-kesulitan bagi pengendali untuk mengambil keputusan. Seperti itu dulu untuk SPTO. Kalau kita mengindahkan ini tanpa melihat jumlah retail, tentu saja misalnya tanpa melihat jumlah retail, berarti di sini untuk saat ini dia ini kan harga naik kemudian turun naik. Nah, kalau menurut saya pribadi ini saat yang tepat untuk beli ya, karena dia setelah turun baru naik. Kalau memang istilahnya tidak memperdulikan ini ya, seperti itu. Setelah ibaratnya kalau kita mau beli itu kita menunggu ada IPS yang meningkat dulu ya, kan memang valuasinya sudah murah, didukung IPS yang meningkat, maka itu mungkin ya saat yang lebih baik untuk entry ya. Selanjutnya Bank BNGA, Bank CIMB Niaga ya. Dari segi company-nya 16, 20, 25, 27, 27. Ini perusahaannya ini masuk kategori growth company. Perusahaannya untungnya meningkat terus ya. Jadi ini perusahaannya untungnya meningkat terus. Kemudian dari segi growth valuasinya dia masih stalwart, untungnya masih di bawah 15%. Untungnya masih standar ya. Dia juga berada di PBB 0,79. Berarti kalau kita jadikan trigger ini ya PBB 2,5, dia masih ada sekitar 218%, berarti ada potensi untuk multi bagger. Dan kita punya diskon 37%. Jadi secara valuasi perusahaan ini layak untuk investasi secara valuasi dulu ya. Untuk dividen ya, kalau kita lihat ini sudah selesai pembagian dividen ya. Dapat 57,36 setara dengan 9,16, berarti di sini dividennya besar. Proyeksi ke depan ya, untuk tahun depan ini sekitar 158, sedikit naik ya. Ini masih triwulan 1 ya, berarti dia termasuk dia ya valuasinya murah tadi didukung oleh dividennya ya. Berarti ini untuk layak beli dan didukung oleh dividen. Untuk free cash flow ini sangat luar biasa, 22%. Aset lancar 17 kali lipat. Aset lancar tidak dihitung ya. Hutang berbunga 3% saja, dana pihak ketiga 570 aman.
Ya, dan sampai ketiga aman semua, oke. Hanya permasalahannya di sini adalah jumlah retail hanya 7,4%. Ini termasuk kategori kecil ya. Jumlah retailnya hanya kok 7,4, ini kurang ya. Oleh karena itu kalau menurut saya pribadi ya, kali lagi kalau dari segi valuasi oke, no problem, tidak ada masalah ya. Berarti beres, hanya saja berarti menurut kriteria yang lainnya bahwa menunggu karena dia kurang dari 7,5 ya. Kemudian misalnya kita tidak mengindahkan ini ya, misalnya kita hanya berpatokan pada yang di atas saja, maka sebenarnya saat ini dia memang sedang berada di titik atas ya, naik ya, seperti itu. Jadi istilahnya ya ini sedang naik ya, ada risiko sih kalau sedang naik. Tapi kalau misalnya berpatokan di sini saja bisa beli, tapi kemungkinan turun ada. Tapi kalau misalnya mau bersabar, tunggu dulu mungkin ada penurunan sedikit IPS-nya, baru pada saat dia naik kita masuk lagi. Mungkin seperti itu. Berikutnya Blue, Berkah Prima Perkasa. Dari segi company-nya naik, turun dikit, turun. Ini ada company-nya ada penurunan dalam growth ya. 34 naik 40, turun 39. Kemudian nih kembali lagi di tahun 2022 ya, ke 34 di 2025 ini. Untuk growth company-nya dia sempat naik, kemudian naik turun-turunnya. Sekarang berada di untungnya sedang ya. Untungnya sedang di 14,3%. Kemudian dia juga berada di PBB 1,38. Kalau kita jadikan patokan 2,5 berarti ada 81%. Berarti di sini ya tidak beggar ya. Kalau kita kejar berarti tidak beggar. Untuk valuasinya ini kita udah diskon 4% saja. Ya, dari segi valuasi ini berarti belum layak. Kenapa? Karena Star Wars ini memerlukan valuasi yang murah ya. Sekarang harganya di 300-an. Kita berharap di bawah ini ya. Untuk dividen payout ratio-nya, untuk dividennya ini 2024 belum ya. Kita masih pakai yang 2023 62,45 setara nanti dengan 21 ya, berarti ada penurunan sedikit nanti ya. Kemudian tapi masih dividennya besar ya. Oke, free cash flow 7% masih terbilang oke ya benarnya. Namun di bawah 10%. Aset lancar 12 kali lipat, hutang berbunga 3 dan 13%, 13%nya tidak masalah ya. Kemudian saham yang ada di bursa 40% dan retailnya juga 40%. Berarti di sini semuanya dipegang oleh retail ya, saham di bursanya. Pengendali tidak trading. Kita ambil simpulan pribadi saya, opini saya tentang perusahaan ini adalah berarti di sini permasalahannya masih ada ya. Kita menunggu harganya turun ke valuasi murah di sini ya. Valuasi murahnya di sini ya, di bawah itu berarti 273. Ya, dia mesti turun ke situ dulu ya, lebih amannya seperti itu. Baru mungkin kita bisa mempertimbangkan untuk langkah selanjutnya bagi yang mau berinvestasi di perusahaan yang untungnya sedang ya. Berikutnya March ya. Ini dari segi growth-nya, dari segi perusahaannya ini terjadi penurunan ya,
401, 397, 342, 319. Ada penurunan kinerja secara 3 tahun berturut-turut ya. Kemudian triwulan satunya pun menurun juga. Untuk growth valuasinya kurang lebih saja ya 19, 17, 19, 17. Dia masih dalam kategori fast grower, untungnya besar ya. Tapi kondisinya sekarang sedang terjadi penurunan. Sekali lagi, keuntungannya besar, tapi sekarang dia sedang terjadi penurunan. Seperti itu ya. Karena dia fast grower, jadi 2,5-nya ini tidak jadi patokan. PBB sekarang 1,95 ya, hampir 2 ya. Kalau beli sekarang kita tidak dapat diskon, malah kita harus nambah ya. Nambah 12%. Untuk dividen kita masih pakai yang 2023 80% setara nanti dengan 217 penurunan ya, atau setara 7,9%. Dividennya masih besar ya, dividennya masih memenuhi kriteria, tapi dari segi sini terjadi penurunan ya. Kinerjanya menurun tapi kualitasnya masih kualitas besar seperti itu. Untuk free cash flow 6% agak kecil sebenarnya ya. Aset lancarnya 6 kali lipat, tak ada hutang 20%, 12 dan 25 ke pengendalian. Aman semua ya. Opini saya untuk perusahaan ini berarti ya ini tadi kemahalan ya, berarti menunggu. Berarti di sini istilahnya valuasinya mahal. Kalau saya sendiri cenderung bahwa mahalnya ini bukan karena investor menghargai lebih ya, tapi karena kinerjanya yang menurun sehingga harganya menjadi mahal ya. Kinerjanya yang menurun, harganya menjadinya mahal seperti itu ya. Jadi kita menunggu harga membaik. Bagaimana caranya? Misalnya untuk naik, kita cek saja di sini ya, misal pergerakannya. Sekarang 29, 27 kan 34 naik ya. 342 seperti ini. Nah, kalau mau masuk ini kan ini turun, berarti kita tunggu lagi. Kita tunggu lagi kinerja perusahaan ini sampai meningkat. Kalau ini kan sedang terjadi penurunan, sebaiknya memang belum saatnya kita beli ya. Next, Cimory, Cisarua Mountain Dairy Tbk. Dari segi perusahaannya 99, 13, 15, 19, 20. Ini berarti perusahaannya termasuk growth company ya. Fast grower ya. Jadi perusahaannya growth ya, growth-nya cepat ya. Kemudian dari segi keuntungan ini stabil di 22 ya, 23. Berarti ini ya untungnya besar ya, sorry fast grower-nya bukan begitu. Fast grower untungnya besar ya. Namun sekarang ini PBV-nya sudah 4,5 ya. Jadi namun itu bukan patokan kita ya. 4,5 juga bukan patokan kita. Yang jadi patokan kita apakah beli saat ini murah? Ternyata beli saat ini mahal. Kita harus nambah 1,1 kali lipat. Kalau mau beli saham ini kita harus nambah modal ya. Untuk seperti ini berarti ya fast grower bertumbuh lambat dengan valuasi mahal, berarti untuk perusahaan ini secara data seperti ini belum layak untuk kita investasi ya. Namun dari segi dividen ini sudah selesai ya. Dividennya 78% setara dengan 159. Nanti ada kemungkinan meningkat ya di tahun 2025, ada kemungkinan meningkat. Namun di harga sekarang ini dividennya masih tergolong kecil ya, 3% saja.
Sebelum kita lanjut, saya ingin merekap dulu ya. Artinya bahwa dari segi sini tadi kan dia meningkat, di sini stabil. Berarti valuasi mahalnya ini bukan karena kinerjanya yang buruk, tapi bukan karena penurunan kinerja, tapi karena memang istilahnya kinerjanya baik, lalu mendapatkan eh, dihargai yang lebih mahal ya. Seperti itu. eh, Free cash flow 25%, aset lancar 3 kali lipat, tak ada hutang kepada rekanan 21, retail 19, semua saham hanya 21% yang ada, 28% yang ada di bursa. Ketahanan perusahaan dan kependalian oke, no problem. Jadi permasalahannya di sini adalah valuasi dan dividen. Sebenarnya dividen pun tidak masalah, hanya valuasi saja berarti ya. Berarti untuk perusahaan ini ya, ini saja lagi yang kita tunggu bahwa dia dihargai dihargai tinggi oleh investor karena memang untungnya selalu meningkat dan besar seperti itu ya. Kapan masuknya mungkin belum saatnya seperti itu ya. TSPC 1822263231. Jadi perusahaan ini fast grower growth company ya. Perusahaannya bertumbuh pesat ya. Ini perusahaannya bertumbuh pesat. 4 tahun terakhir dia naik hampir 100%. Untuk growth valuasinya setahun terakhir dia masih berada di kriteria fast grower, tapi fast growernya dekat-dekat dengan stalwart ya. Fast growernya dekat-dekat dengan stalwart. Oleh karena itu di PBB 1,22 ini, PBB 2,5 tidak kita jadikan patokan. Beli sekarang kita dapat diskon 23%. Jadi secara valuasi dia sebenarnya layak saja untuk investasi ya. Kemudian di 2024 ini belum selesai dividennya ya. Nanti tanggal 23 baru ketahuan berapa semua. Jadi kita masih memakai 2023 47%. Setara dengan 153 berarti meningkat ya nanti dividennya atau 6,23. Dividen yieldnya berarti memenuhi kriteria. Free cash flow 9 kita anggap aman, aset lancar 3 kali lipat, hutang berbunga dan tak berbunga 1640, retail hanya 10%, saham di bursa ini semuanya ya. Oke. Sayangnya sahamnya ini di bursa ini semuanya. Sehingga opini kita terhadap perusahaan ini secara data ini ya yang saya lihat bahwa perusahaannya layak untuk kita invest ya, seperti itu dulu awalnya ya. Secara data ini layak untuk investasi. Kenapa? Karena di fast grower dia valuasinya murah, dividennya besar ya, semuanya lainnya aman. Lalu apakah saat ini layak beli ya? Dari data seperti ini tadi ya, dia naik kemudian naik terus, mungkin ini sudah saatnya beli di beberapa waktu yang lalu ya, di sekitar 289-an ini ya. Kemudian naik. Bisakah beli? Ya bisa. Dari kalau misalnya hanya melihat dari valuasinya 23% ini bisa ya. Kan dia di 24-an di bawah sini. Tapi kalau mungkin mau lebih presisi, mungkin sedikit menunggu turun dulu ya. Karena mungkin saat belinya mungkin sekitar sini tadi ya. Saat paling bawah kita tidak melihat sebelumnya ya. Kalau mau lebih menjaga keamanan ya, mungkin tunggu dulu di
IPS-nya agak turun-turun dikit, kemudian ada perbaikan, istilahnya ada pullback-nya ya. Nah, tapi kalau mau beli sekarang bisa saja, tetapi itu tadi bahwa di valuasinya ini kita dapat diskon 23%. Ya, tetapi ada risikonya apa? IPS-nya sedang tinggi-tingginya seperti itu ya. Lanjutnya kalau memang juga tetap istilahnya mau berinvest di sini, cek lagi GCG perusahaannya plus public expose-nya, apakah ada aksi-aksi korporasi nanti yang makin meningkatkan IPS-nya seperti itu ya. Berarti ada dua lagi. Pertama cek GCG dan cek public expose-nya ya. Dari segi data sudah oke. Tapi tadi kalau ngelihat dari segi valuasinya ini sedang high-nya, sedang tinggi ya. Next ITMG Indo Tambang Raya Mega. Dari segi sini yang pertama 165, 68, 53, 531. Di 3 tahun terakhir ini terjadi penurunan terus ya. Jadi dari segi company-nya ini ada penurunan, dia tidak growth tapi declining ya. Dari segi keuntungan dia menurun ya. Di triwulan 1 ini ada sedikit peningkatan dari 5349 sekarang 5351. Jadi di proyeksi 2025 ini ada peningkatan sedikit ya dari 2024 dan 2023. Untuk keuntungan ini 17, 20, 19, 18, 36. Dia masih dalam kategori untungnya besar ya. Masih growth company ya. PBB-nya pun untuk growth company PBB-nya baru 0,76. Ini berarti jarang-jarang ya istilahnya ada fast grower PBB-nya masih di bawah 1 ya. Kemudian juga diskonnya 59%. Ya, jadi secara valuasi seperti ini perusahaannya untung. Hasil seperti ini ya datanya layak invest. Kemudian mereka juga sudah membagikan dividen 64,92%. Jadi nanti sekitar 3.474. Ini sekitar di sini ya kurang lebih ya. Di triwulan 1 masih seperti itu ya kurang lebih ya. Kalau kita belum tahu perubahannya nanti sebesar apa ya. Jadi untuk dividen ini juga memenuhi kriteria. Jadi valuasinya murah, layak invest, didukung oleh dividen. Free cash flow-nya 19%, aman, aset lancar 4 kali lipat, hutang 4% dan 23, retail 34, saham semua di bursa hanya 36%. Jadi semua data ini kalau kita lihat bahwa dia menunjukkan ya bahwa semua data ini menunjukkan layak invest ya. Jadi kita kasih dulu layak invest ya. Oke. Secara data layak invest. Namun kalau kita cek dulu di sini ya dari segi EPS ya, apakah saatnya masuk beli saat ini ya seperti itu ya? Apakah saat ini saatnya layak beli? Kalau menurut data yang kita lihat di sini ya 46, 49, 53, 54. Ini titik terendahnya ini 49. Mungkin sebenarnya kita belinya pada saat di sini ya. Pada saat terjadi penaikan kriteria di 493 ini, kalau menurut saya pribadi ini saat yang paling bagus untuk masuk ya. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang di sini ya kita memang punya 59%. Bagi Anda yang mau masuk sekarang mungkin patokannya di sini tadi ya. Tapi kalau mau kita menyingkronkan dengan IPS-nya, ada baiknya mungkin kita menunggu dulu
terjadi penurunan dulu EPS-nya, setelah penurunan baru naik lagi seperti ini polanya. Kan 46, lalu naik 49. Nah, pada saat di sini kita beli. Nah, pada saat dia naik-naiknya mungkin kita diam dulu, tunggu dulu. Apabila nanti terjadi pullback lagi, lalu naik, baru kita mungkin masuk lagi. Tapi bagi yang belum mau masuk saja silahkan saja di sini. Tapi kita punya ya itu tadi ada sedikit ya risiko-risiko. Tapi dari segi dividen ini jelas ya. 15% itu sangat luar biasa. Seperti itu. Ini tadi ya, masuk saya di sini tadi adalah mungkin cara atau teknik masuknya saja. Tapi kalau kita berpatokan dari sini, kapanpun bisa masuk sebenarnya. Seperti itu ya. Walaupun nanti ada ya agak misalnya ada penurunan-penurunan ya ditahan-tahan saja seperti itu ya. Selanjutnya ini UP, ini baru saja ya berarti ya. UP Indo Jelly Gum. Ini kenapa kita masukkan? Karena nanti kita ada pembahasannya ya. Pertama bahwa dari segi company-nya dulu ya. 45, 47, 65. Ini ada peningkatan, tapi 2024 penurunan 56. Namun sekarang di triwulan 1 ini balik lagi ya. Nah, dari data ini berarti kita anggap saja perusahaannya ya memang sedikit fluktuatif, cuma dari long term misalnya begitu ya, ini growth company. Untuk growth valuasinya 21%. Jadi dia kita kategorikan dia di fast grower ya. Fast grower. Untuk PBB-nya di sini 4,87. Tapi karena kita tidak menjadikannya sebagai dasar kita ya. Tidak menjadikannya sebagai dasar kita untuk taking profit. Dia PBB-nya sudah 4,8. Nah, sekarang kita apakah saat ini dapat diskon? Ternyata tidak ya. Jadi untuk perusahaan ini kita tidak atau belum mendapatkan diskon ya. Kita tidak mendapat diskon. Maka kita harus menambah modal 1,26 kali ya. Jadi secara data ini dia kita belum bisa masuk ya. Kemudian mudah-mudahan nanti mereka membagikan dividen, tapi sampai saat ini kan mereka baru saja IPO, jadi kita kasih ini dulu ya sementara ya. Mudah-mudahan nanti di RUPS misalnya di tahun berikutnya ada nanti perubahan ya. Kemudian dari segi free cash flow sangat banyak, aset lancarnya 5 kali lipat, hutang hanya 1 dan 16%, retail 10% ya. Hanya sayangnya mungkin di sini semua saham ada di bursa ya. Artinya pengendali bisa saja sewaktu-waktu bisa menjual sahamnya. Oleh karena itu, kali lagi bahwa pembahasan kita ini adalah perusahaan yang baru IPO ya, jadi tidak terlalu masalah. Cuma kita ingin melihat bahwa dia termasuk fast grower-nya saja, walaupun divaluasi mahal. Oleh karena itu ya menunggu harga membaik ya. Seperti itu pemahaman saya. Next, ini ada Pan Air Panorama ya. Di sini ada semula ini hutangnya ya kepada rekanan ini melebihi batas kriteria kita. Sekarang dia sudah memenuhi kriteria ya. Itu yang pertama. Kita cek dari segi growth dari company-nya dulu ya. 2020 ini rugi, kemudian naik 8, 45, 241, 247. Setelah turun kemudian dia naik ya. Dan terakhir membagikan dividen Rp60 setara 24,83% ya. Baik. Kemudian dari segi growth valuasinya juga untungnya ini luar biasa ya. Dari 8 sekarang 3,6, sehingga dia masuk kategori fast grower ya, kategorinya fast grower. Oke. PBB-nya 1,26, berarti masih dalam kategori wajar. Tapi bukan tujuannya, bukan target. Dan kita dapat diskon ini 66%.
luar biasa ya. Fast grower dapat diskon 66%. Hanya mungkin dividennya di sini ya, kalau melihat dividen payout ratio-nya ini termasuk kecil ya. DPR-nya termasuk kecil ya. Tapi dengan sekecil itu dia masih 7,23. Tapi dividen yield-nya termasuk besar ya. Nanti kita lanjut, free cash flow-nya 60%, aset lancarnya 1,5 kali lipat, hutang 16 dan 78, retail hanya 26%, berarti ketahanan perusahaan oke. Berikutnya masalah kepemilikan juga tidak masalah, hanya saja semua saham ini ada di bursa ya. Nah, karena itu kita ambil kesimpulan untuk perusahaan ini ya, ini kesimpulan pribadi aja ya. Opini saya bahwa dari segi valuasi layak beli, tapi dari segi dividen payout ratio-nya kecil, namun hasilnya besar ya. Ini agak anomali juga sebenarnya ya. Namun rata-rata biasanya saya cek seperti itu, nanti ada permasalahan juga pada titik akhirnya ya. Oleh karena itu saya tetap berpedoman pada menunggu ya. DPR tetap saya menginginkan di atas 30 ya. Kita menginginkan tetap di atas 30 ya. Kalau misalnya kita tidak mengindahkan ini, oke 7,2 oke misalnya. Kapan layak beli? Berarti layak belinya saat di sini ya, pada saat 241. Dan tapi di sini oke, kalau seperti ini dia sedang turun di 850. Ini harga besar bukan. Sini ya 36, 241, 247. Di sini ya sedang kemarin belum bisa. Mungkin di sini bisa saja layak beli ya. Kalau misalnya seperti ini berarti di sini layak beli ya. Namun permasalahannya tadi bahwa dividen payout ratio-nya yang kecil ya. Selanjutnya PBSA Paramita Bangun Sarana 44647153. Ini 3 tahun terakhir terjadi peningkatan. Triwulan satunya ada penurunan sedikit ya. Tapi ini kan belum final. Jadi secara umum dia growth company ya. Dari segi keuntungan juga ini jauh sekali beda ya. Triwulan 2 3 4-nya kan kelihatan, baru langsung 1. Berarti ada penurunan ya. Ada penurunan growth valuasinya, tapi masih dalam kriteria untungnya besar ya. Masih dalam kriteria untung besar. PBB-nya masih di 1,48 dan dapat diskon 48%. Oke. Dari segi valuasi di sini layak saja untuk investasi, tinggal kita cek di sini tanggal 13 bulan 6 ya, belum ya RPS. DPR-nya 82%, setara 15%, yield-nya ini sangat besar ya. Jadi valuasinya didukung oleh dividen. Free cash flow-nya 16%, aman. Aset lancar 3 kali lipat, hutang 0 dan 37. Ya. Kemana nih? Non-marketnya, retailnya 9,6, memenuhi kriteria, sudah cukup ya. Saham yang ada di bursa ini semuanya ada di bursa. Oke, dari segi data ini ya, kalau dari segi data ini, maka menurut saya pribadi dia ya, dari data ini layak untuk kita investasi ya. Dari data ini dulu ya. Namun dari segi kepatutan beli ini kita tidak melihat sebelumnya ya. Kita tidak melihat yang sebelumnya. Sebelumnya 7153.
Berarti sebelumnya 7153, ini 7117 sedang terjadi penurunan sedikit ya. Kalau menurut saya pribadi dia layak invest, tapi kalau mau lebih presisi ya, ini kan 71,17, mungkin ini kan ada terjadi penurunan. Sebaiknya kita menunggu lagi di triwulan berikutnya dulu ya. Kalau dia terjadi peningkatan ya, mungkin itu saatnya masuk karena dia sudah pullback dari penurunan. Seperti itu ya. Kalau sekarang ini dia menurun karena dikhawatirkan mungkin di triwulan berikutnya misalnya lebih turun IPS-nya ya. Jadi kita lebih baik menunggu yang berikutnya. Kalau melihat dari data misalnya tanpa mempedulikan masalah penurunan peningkatan IPS-nya, maka di sini sudah layak untuk investasi ya. Sudah layak untuk investasi, tinggal cek GJG dan kegiatan ke depan mereka apa ya. Tapi kalau mau lebih mempresisikan dengan IPS-nya berarti mesti menunggu triwulan berikutnya lagi apakah penurunan atau tidak. Kalau dia turun, tunggu lagi triwulan berikutnya. Kalau dia naik baru bisa kita investasi. Seperti itu. Selanjutnya LPGI ya. LPGI ini kita kasih sini dulu. Sebelumnya mungkin ini tidak kita bahas karena di 6,9. Tapi dari segi company-nya dulu 24, 8, 20. Turun, naik, kemudian naik lagi di triwulan 1 ini naik pesat ya. Dari ke 22 ya. 278 ke 32 ya. Oke, cuma datanya masih sedikit ini ya. Jadi data sekarang dia untungnya 10%, berarti dia termasuk untung sedang ya. Untungnya sedang ya. Kemudian oleh karena itu dia PBB 1,35 ya. Untuk ditergirkan ke PBB 2,5 bisa ya. 2,5. Maka ada sekitar 85%. Jadi kalau misalnya targetnya di ke 2,5 belum sampai beggar ya. Dan kalau beli sekarang pun kita tidak dapat diskon, tapi kita harus menambah 28%. Berarti belum dalam kategori layak invest ya. Untuk dividennya sekarang ini 28,9, berarti termasuk kecil ya, di bawah 30 dan setaranya dengan 2,2%. 2,25%. Jadi dividennya tidak menyokong juga ya. Meskipun free cash flow-nya sangat besar sekali 22%. Aset lancarnya tidak dihitung, asuransi ya. Tidak dihitung, dana pihak ketiganya ini 287 aman ya. Jadi dari segi ketahanan perusahaan no problem. Bagus, hanya masalahnya bahwa retailnya hanya 7,5, ini termasuk kecil ya. Kalau menurut saya pribadi ini risiko kena FCA ya, karena dia baru pas-pasan ya dengan kan seharusnya di atas dari 7,5 ya. Sementara pengendali ya ini sahamnya semua ada di bursa, berarti pengendali bisa saja menjual sahamnya kapanpun mereka mau ya. Simpulan opini kita terhadap perusahaan ini adalah berarti karena itu valuasi berarti ini ya, menunggu harganya membaik, kemudian di PR-nya juga lebih dari itu ya, dan retailnya membaik ya. 3 ya. Pertama di sini supaya turun ke valuasi murah 26 ke bawah. Kemudian di PR-nya ini kalau bisa naik sekitar 50%-an ya. Lalu retailnya jangan 7,52. Terakhir ini KLBF ya. KLB Pharma ini berapa?
Ya memang terakhir ya, ini KLBF, KLB Pharma. Ini dari segi company-nya ya 72596971. Turun kemudian balik lagi ya. Turun kemudian balik lagi dan sekarang sudah mendekati di tahun 2022. Oke. Berarti dia tidak growth ya, tapi berbalik arah ya, berbalik ya. Untuk growth valuasinya dari stalwart, masih di stalwart tapi sudah mendekati fast grower ya. Untungnya masih sedang ya, tapi dia sudah mendekati untung besar. PBV-nya 2,8 sudah lewat berarti ya. Berarti bagi yang punya ini kalau mau sudah punya lama bisa saja mau dijual ini ya, mungkin bisa ya. Mau dilego ini bisa ya. Karena dia sudah 2,8 di atas 2,5, bagi yang beli di bawah ya mungkin bisa untuk nambah cash ya. Kalau sekarang berarti dia sudah lewat 13% ya. Kalau mau beli sekarang gimana? Kita tidak punya diskon, malah harus menambah 1,02 kali lipat ya. Seperti itu. Kalau mau beli saham ini ya kita tidak dapat diskon lagi. Sudah mahal ya. Untuk DPR, dividend payout ratio-nya tanggal 22 nanti ya, belum berarti ya. Kita masih makan 2023 ya. Proyeksinya nanti 37 hampir sama dengan ini ya. Setara 2,6 ya. Setara 2,6 berarti dari segi DPR-nya oke. Tapi dividen yield-nya ini kurang ya. Kurang dari 5%. Valuasinya belum layak, kemudian dividennya belum juga. Ini berarti saya lebih cenderung masih berpendapat bahwa di sini valuasinya mahal karena harganya, bukan valuasi mahal karena penurunan kinerja kemarin ya, sehingga valuasinya jadi mahal seperti itu. Untuk free cash flow aman 13%, aset lancar 4 kali lipat, hutang 2 dan 22%, retail 38%. Ini udah mendekati ya. Mendekati bahaya lah. Saham semua ada di bursa ya. Nah, karena itu kita ambil simpulan pribadi ya, opini saya terhadap perusahaan ini adalah sini ya, 2 ya, tapi di sini sudah tidak masalah, berarti di sini ya menunggu harga, sorry, itu saja ya. Misalnya kita bersimulasi karena Star Wars berarti ke sini ya 572. Dividennya pun jadi besar. Berarti di sini bisa saja kita tidak menunggu perubahan dividen ya. Tapi kita menunggu harganya saja yang turun, maka dividennya pun menjadi lebih baik ya. Seperti itu. Oleh karena itu, ini kan masih turun-turun naik-naik, oke. Nah, kan itu kalau menurut saya ya kita menunggu harganya turun ke 500, di bawah 573 tadi. Tapi kalau sedang saat ini dia juga sedang naik-naiknya, jadi mungkin kita menunggu pullback harga dulu ya, seperti itu. Oke, demikian pembahasan kita untuk beberapa saham kali ini, KLBF, LPGI, PBSA, PANR, UP, ITMG, TSPC, CMRY, Merck, Blue, PNGA, SPTO, Amin, dan Cita. Sekali lagi ini adalah bahan
pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual ya. Ini adalah sebagai bahan edukasi masalah segala hal yang berhubungan tindakan investor itu adalah tanggung jawab masing-masing. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.